Kita buat tenda di sana. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya kepada pihak BPN, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kepada Bapak Presiden. Tolong berikanlah keadilan kepada kami ini. Kami ini rakyat biasa, tidak punya apa-apa, rakyat kecil Pak. Jangan ditindas dengan kebijakan Bapak tuh. Saya minta seluruh yang hadir pada saat ini mengaminkan atas doa saya. Siap? Ya Allah, ya Tuhan kami. Bagi pejabat BPN dan siapapun yang bermain di dalam masalah ini, mudah-mudahan dia mati di kepit tanah, ditolak bumi. Siapapun yang bermain di dalam masalah ini, kita doakan mudah-mudahan matinya di kepit tanah, ditolak bumi. Setuju? Ya Allah, kami manusia-manusia tertindas ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, ajablah orang-orang yang membuat kebijakan yang salah ini, yang menindas kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan orang-orang tersebut menjadi lebih tinggi ya Allah. Kau rendahkan derajatnya ya Allah, sehingga dia menjadi manusia yang paling hina di muka bumi ini ya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena semakin larut saya semakin emosi. Rasanya saya mau meloncat ke sana melihat BPN yang berdiri di sana tuh, mau saya bunuh semua. Tapi jangan sampai kita berbuat yang demikian. Kita negara hukum, kita berjuang demi menuntut hak kita. Kita di sini bukan untuk menganiaya atau melakukan kegiatan anarkis. Kita memperjuangkan, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Jadi saya harap khususnya untuk warga-warga saya, jangan terprovokasi. Sekali lagi, jangan terprovokasi, dan kawan-kawan seperjuangan semuanya, jangan terprovokasi. Kita berjuang untuk menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Ini merupakan salah satu trik mereka. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, mereka undur-undur sehingga kita semakin emosi, sehingga kita melakukan hal yang anarkis dan mereka bisa tangkap kita, bisa ciduk kita. Ini permainan akal-akal bulus. Jadi kita jangan masuk ke dalam permainan tersebut. Kita siap duduki kantor BPN. Siap. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Adil Kak Talido, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Justinus Bengki. Asal saya Desa Pengatapan, Kecamatan Tumbang Titi, mewakili 3 kecamatan dan salah satu warga yang kena imbas HGU. Bayangkan saudara-saudara, apalagi saudara-saudara maaf cakap datang dari seberang sono, yang kita berbagi tanah air kita di sini. Kami asli pribumi saja dirampas oleh oknum. Harus kita apakan? Apakah kami masih berkalak tanah atau hidup dijajah? Tolong, jadi kami mohon dengan hormat aparat penegak hukum, dengarkan suara kami. Hak untuk menyampaikan masyarakat dilindungi, ya, menyampaikan suara itu dilindungi hukum. Salah satunya kami laksanakan pada hari ini. Jadi tolong, apa yang kami sampaikan jangan dipelintiri. Kami sangat kecewa ketika kami audiensi di gedung DPR MPR kemarin, kok muncul di media masalah lain, tuntutan lain yang muncul di TV-TV itu. Jadi saya tolong, betul saudara. Jadi saya minta tolong, kalaupun ada wartawan-wartawan ataupun ada yang mau meliput ini semua, jadilah pemberita yang benar. Betul?
Hanya satu kami minta, menuntut supaya kami jangan diganggu hidup kami. Betul? Belasan tahun kami, warga pendatang maupun warga PDT di kecamatan, 3 kecamatan ini hidup akur, saling berbagi, saling tenang rasa. Tetapi akhir-akhir ini kami harus diperhadapkan dengan segala kebijakan-kebijakan aparatur penyelenggara negara ini yang tidak berpihak kepada masyarakat. Betul? Jadi kami mohon bagi para penguasa, biarlah urusan Anda semua dengan pengusaha. Jangankan korbankan kami rakyat jelata ini. Betul? Terus terang kami simpel orangnya. Daripada hidup dijajah lebih baik mati berkalang tanah. Kami tidak menuntut kekayaan, kami menuntut keadilan. Hak kami. Sebagai catatan saya salah satu perwakilan masyarakat yang diterima masuk audiensi di DPR waktu tanggal 8 kemarin. Bahwasanya Bapak Ketua BPN Pak Danu mengatakan, kan tidak masalah Pak, sertifikat Bapak yang kena HGU itu kan tidak digarap kan? Apakah itu tidak pembohongan publik? Kok tidak masalah? Bagaimana kita mau bikin sertifikat, mau pecahkan sertifikat saja tidak bisa? Ini pembohongan publik. Tolong pertanggungjawabkan. Tolong. Jadi kami mohon dengan rendah hati, kami datang baik-baik sesuai dengan aturan bahwa kami punya hak untuk menyampaikan suara. Kami mohon dengarkan dan tolong realisasikan. Betul? Kembalikan status hak kami. Memang untuk saat sekarang hak kami tidak diganggu, tapi statusnya terganggu. Luar biasa yang disampaikan oleh saudara Isa tadi, bahwasanya ketika kita sudah mendapat sertifikat HM ini, haknya paten, kok bisa hilang, ditutup dengan HGU. HGU bentuk apa tadi? Bata. Betul? Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Isa tadi, kami tidak akan mundur setapapun. Kami akan tetap duduk di sini, tidur di sini, makan, bahkan mau cakap buang hajat pun di sini. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi. Betul? Jadi sekali lagi kami mohon, kami tidak nuntut banyak-banyak, nuntut hak kami kembalikan kami. Itu saja. Hapuskan HGU abal-abal itu. Silahkan pengusaha dengan penguasa lain, jangan sampai kami jadi korban. Baik, terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Oke guys, ikutin aja YouTube kami dan jangan ketinggalan ya guys. Cek. Merdeka! Merdeka! Merdeka ya Kak? Belum. Kayak lucu rasanya mengucapkan merdeka Pak. Udahlah cukup mau yang kami dulu dijajah. Sampai kami pun juga ikut merasa dijajah. Padahal bendera kita kibarkan merdeka. Tapi masih ada identifikasi yang seperti ini. Jadi kami minta kepada BPN, kepada penegak hukum, kepada seluruh stakeholder yang ada di negara ini, tolong perhatikan, sikapi. Kami datang bukan main-main, bukan main kelereng. Tidak ada guna kami main kelereng di sini. Yang kami minta itu hak kami Pak. Kebun karet kami Pak, statusnya milik kami. HGU Benua Indah, HGU BGA, HGU manapun terserah. Intinya jangan mengambil yang bukan bagian mereka.
kami masyarakat sangat resah. Makam keramat dicaplok HGU. Ingat itu. Makam keramat Tentemak Desa Pengatapan Raya, Perang Pengajian tahun 1971, 1914 tercaplok HGU. Pemakaman, fasilitas umum, perkebunan pribadi, tanah masyarakat, perkuburan, sekolah dicaplok HGU. Bahkan jalan raya juga milik HGU, milik perusahaan. Apa itu, Pak? Apa itu? Kemana bapak-bapak di sini? Mana ATR BPN di sini? Apa kerjanya? Apakah untuk itu? Apakah benar pekerjaan itu? Kami tidak banyak tuntutan. Kami masyarakat Kabupaten Ketapang belum pernah membuat resah. Kami belum pernah anarkis. Tetapi dengan adanya HGU horizontal, HGU fiktif ini sangat meresahkan. Kami sangat dirugikan, Pak. Masa iya, Pak, kami bukan orang bodoh lagi, bapak-bapak. Memang secara aktual lahan kami yang tercaplok HGU itu tidak diapa-apakan. Tetapi secara administratif kami pengen hidup, Pak. Kami ingin berkompeten. Mau kami apakan tanah kami? Dianggunkan orang Kembang, dijaminkan orang tempat lain. Kami punya karet, kami punya sawit, orang punya milik. Jadi diperhatikan itu. Ini kami sangat bersyukur kepada EPRK, adalah satu LSM yang kami nilai selama ini cukup baik mengawal kami sampai hari ini. Karena kami juga berkomunikasi di tingkat perkampungan. Memang secara emosional kami udah emosi, Pak. Udah resah 4 tahun, Pak. Bukan baru sekarang, udah 4 tahun tanah kami dalam HGU, Pak. Pajak bayar terus tanah dalam HGU. Punya sertifikat. SKT mau ajukan sertifikat tidak bisa overlap dengan siapa HGU. Kami tidak anti investasi. Tanah Ketapang udah mau habis, Pak, karena investasi kelapa sawit. Jangan seperti itu, Pak. Pemerintahan itu jalankan roda pemerintahan ini dengan benar. Mana yang milik masyarakat, mana yang milik perusahaan, mana yang milik negara. Petakan betul-betul. Bekerja betul-betul. Katanya duduk bekerja demi masyarakat, bodoh membodohi masyarakat. Kami tidak banyak menuntut, kami tidak mau berbicara lagi. Keluarkan surat pernyataan akan menghapuskan HGU abal-abal itu. Bebaskan. Jangan diadu domba, Pak, kami dengan perusahaan. Udah banyak PT, Pak, yang dibenturkan dengan perusahaan, dengan masyarakat. Jangan ajari kami itu. Toh nyatanya perusahaan yang tercatut secara administratif di situ juga satu suara dengan kami. Mereka tidak mau merampas hak masyarakat. Jadi siapa di sini yang harus bertanggung jawab di sini? Jadi dengan itu kami meminta sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh bapak kami, abang kami, saudara kami yang bersedia menerima nasib kami datang ke Kabupaten Ketapang pada hari ini. Tidak banyak tuntutan BPN mencabut peta HGU abal-abal itu. Itu murni HGU abal-abal. Kita punya data, Pak, yang dilelang KPKNL, aset BIK itu tidak mencatut pemakaman, tidak mencatut keramat, tidak mencatut kebun sekaret, tidak mencatut kebun sawit milik masyarakat, tidak mencatut sawah, tidak mencatut pergunungan. Semua data telah kami kumpulkan di sini, Pak. Ada.
hasil lelang KPKNL itu berupa aset daripada Benua Indah. Yang termohon itu ada 3 PT, pemohonnya adalah Bank Mandiri atas kerugian. Namun di dalam hasil lelang, dalam surat keputusan lelang itu tidak mencatat yang dilelang itu adalah makam keramat, tidak ada. Yang dilelang itu sawit kapling yang setelah SHM, tidak ada. Yang dilelang itu rumah masyarakat, pondok buruk masyarakat itu tidak ada. Kemana BPN? Mati. Nampak BPN hanya main di atas kertas, tidak pernah turun ke lapangan. Itu data apa, peta apa? Jelaskan kepada kami. Kami udah cukup muak, Pak. Karena kisruh HGU ini dari tahun 2015 sampai dengan hari ini kami baru bersuara. Betul?